Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang BMT atau Badan Mal Watamil dari MK Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama, pengertian BMT. BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal Watamil, yaitu lembaga keuangan mikro atau LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu Baitul Watamil, Baitul Tamwil atau rumah pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dan meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Yang kedua, Baitul Mal atau rumah harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Secara sederhana, BMT dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan umat dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, sehingga institusi BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi umat. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bahwa yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam, yaitu operasinya didasarkan Bank Syariah atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atau atas dasar prinsip bagi hasil, jual beli atau ijarah, yang dititipkan atau wadiah. Karena itu, meskipun mirip dengan Bank Islam, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari Bank Islam. BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanannya, perbankan, serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank. BMT berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan syariat Islam, keimanan, kepaduan atau kafah, kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan operasinya tidak jauh berbeda dengan bank syariah, sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di bank syariah. Oleh karena itu, berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh Kepmen Nomor 91 Tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah. Undang-undang tersebut sebagai paling berdirinya BMT, sementara fatwa DSN MUI mengatur terkait dengan produk-produk BMT seperti mudharabah, salam, istina, dan lain-lain. Yang berikutnya, perkembangan BMT. Perkembangan BMT tidak lepas dari sejarah Islam. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta dari hasil pengumpulan adalah milik negara, dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai Baitul Mal atau rumah harta atau bendahara negara. Pada masa Rasul,
Baitul Mal terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah SAW. Harta yang merupakan sumber pendapatan negara disimpan di masjid dan dalam jangka waktu singkat kemudian distribusikan kepada masyarakat sehingga tersisa sedikit pun dalam berbagai kitab hadis dan sejarah terdapat 40 nama sahabat yang jika digunakan istilah modern disebut sebagai pegawai sekretaris Rasulullah SAW. Namun tidak disebutkan adanya bendahara negara. Kondisi yang seperti mungkin terjadi di lingkungan yang mempunyai sistem pengawasan yang sangat ketat. Pada perkembangan berikutnya, institusi ini memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, terutama pada masa pemerintah Khulafa Rasyidin. Cikal bakal lembaga Baitul Mal yang telah dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah SAW dan telah diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq semakin dikembangkan fungsinya sebagai pemerintah di zaman Umar bin Khattab sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen. Pembangunan institusi Baitul Mal yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapi yang merupakan kontribusi yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Khattab kepada dunia Islam dan kaum muslim. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti pada kebijakan Umar bin Khattab. Semua sabwari di dalam bidang keuangan Utsman bin Affan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya ia meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius, bahkan menyimpan uang di bendahara negara. Hal ini tersebut menimbulkan kesalahpahaman Abdullah bin Arqam, bendahara Baitul Mal. Konflik ini tidak hanya membuat Abdul menolak upah dari pekerjaannya, akan tetapi menolak hadir pada pertemuan publik yang dihindari Khalifah. Permasalahan tersebut semakin rumit ketika munculnya berbagai pernyataan kontroversi mengenai pembelanjaan Baitul Mal yang tidak hati-hati. Menurut Sabwari mengatakan Khalifah Utsman bin Affan tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip bersama dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberi bantuan yang berbeda pada yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam distribusi harta Baitul Mal, Khalifah Utsman bin Affan anggota BMT terdiri atas yang pertama anggota pendiri BMT, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan pokok khusus minimal 4% dari jumlah modal awal BMT yang direncanakan. Yang kedua, anggota biasa, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang ketiga, calon anggota, yaitu memanfaatkan BMT tetapi belum melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang keempat, kehormatan, yaitu anggota yang mempunyai kepedulian untuk ikut serta memajukan BMT, baik moral maupun material, tetapi tidak bisa ikut serta secara penuh sebagai anggota BMT. Yang terakhir, kesimpulan.
Kesimpulan, BMT atau Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. Perkembangan BMT sangat pesat dari tahun 90 sehingga saat ini telah ada 5.500 BMT yang beroperasi. Selain itu, pertumbuhan kelembagaan dan jumlah nasabah BMT juga membawa perkembangan yang pesat dan kinerja keuangan dan yang bisa dihimpun bertambah banyak sehingga pembiayaan yang bisa dilakukan naik drastis dan pada akhirnya aset tumbuh berlimpah dan hanya dalam beberapa tahun. Mereka pun dipercaya oleh masyarakat dan kebanyakan berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah dan menyimpan dananya. Pada saat bersama, BMT telah memberikan pembayaran melebihi dana yang berhasil dihimpun, yang memungkinkan untuk oleh semakin membaiknya modal sendiri atau mulai ada kepercayaan dari bank syariah untuk bekerja sama sehingga sekarang BMT pun masih tetap berkembang dan memiliki potensi yang sangat besar untuk perkembangan lebih pesat. Tujuan BMT adalah untuk menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat martabat dan membela kepentingan kaum fakir miskin. Sementara fungsi BMT yakni mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota, memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak. Itulah penjelasan dari saya tentang BMT. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.